Shalom adik-adik, bagaimana kabar adik-adik? Ya, Lucy juga baik ya. Sebelum kita belajar firman Tuhan bersama-sama, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sungguh baik kepada kami, Engkau sungguh mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Bapa, di saat ini kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami, membimbing kami agar kami dapat mengerti, memahami firman-Mu. Bahkan lebih daripada itu kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sebelumnya kita lihat video ini dulu ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Adik-adik, aku tadi mengatakan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk melayani Tuhan, kesempatan untuk menjadi berkat. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Adik-adik, hidup kita di dunia ini adalah sementara. Hidup kita saat ini punya pengaruh untuk masa yang akan datang. Benar bahwa kita anak-anak Tuhan sudah menerima hidup yang kekal. Tapi kita akan mempertanggungjawabkan semua yang telah kita lakukan selama kita ada di dunia. Nah, mari adik-adik kita belajar dari orang kaya dan Lazarus yang miskin. Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-31 yang berbunyi demikian. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya memperingati mereka dengan sungguh-sungguh
agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Adik-adik, dalam pembacaan kita tadi ada 3 tokoh, yaitu Lazarus yang miskin, Abraham, dan orang kaya. Namun tidak disebutkan nama dari orang kaya itu. Bagaimana kehidupan dari seorang yang kaya ini dan Lazarus? Seorang yang kaya selalu berjubah ungu, setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Sedangkan Lazarus, adik-adik, ya, Lazarus adalah seorang pengemis, badannya penuh borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Namun adik-adik, apakah orang kaya itu menolong dia? Ya, Lazarus ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Namun orang kaya ini pun tidak menolong dia. Yang ada hanyalah anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Adik-adik, orang kaya dan Lazarus yang miskin sama-sama mengalami apa yang disebut kematian. Kehidupan di dunia berbeda ketika akhirnya kita melihat kelanjutan cerita ini setelah mereka berdua meninggal. Perbedaannya, orang kaya meninggal, dia pun dikuburkan. Sedangkan Lazarus meninggal dan dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu berseru kepada Abraham agar menyuruh Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahnya, karena panasnya dia di dalam api neraka. Tetapi Abraham tidak mengizinkan, karena orang kaya itu selama hidupnya sudah menerima yang baik, sedangkan Lazarus tidak. Saatnya Lazarus mendapat sukacita, sedangkan orang kaya itu mendapat penderitaan. Di antara mereka ada jurang yang memisahkan mereka, sehingga Lazarus tidak bisa ke tempat orang itu. Ada lagi permintaan orang kaya itu, yaitu ia ingin agar Lazarus pergi ke rumah ayahnya. Di sana ada 5 orang saudaranya. Supaya apa? Supaya Lazarus memperingati agar mereka jangan masuk ke tempat penderitaan yang dialaminya itu. Namun, lagi-lagi permintaannya itu tidak diikuti. Kata Abraham, akan ada kesaksian Musa dan para nabi. Kelima saudaranya akan mendengarkan kesaksian dari mereka. Tapi kata orang kaya itu, mereka akan bertobat jika mendengarkan orang yang sudah mati. Tetapi kata Abraham, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, maka mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun dari orang yang sudah mati. Sering kita sebagai anak-anak Tuhan terlena dengan apa yang sudah kita terima dari Tuhan, yaitu keselamatan, tanpa kita mentaati salah satu perintah Tuhan, yaitu menolong orang yang paling hina. Sebab apabila kita melakukan segala sesuatu buat orang yang paling hina, maka kita sudah melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Adik-adik, kita perlu ingat bahwa perbuatan baik kita sebagai anak-anak Tuhan berbeda dengan saudara-saudara kita yang tidak seiman. Di mana saudara-saudara kita melakukan perbuatan baik semata-mata untuk mendapatkan tempat di surga, sedangkan kita tidak. Kita melakukan perbuatan baik kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, sebab kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Namun sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, kita melakukan hal baik supaya orang lain tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Sering juga kita menjadi lupa
akan satu tempat yang penuh dengan penderitaan, di mana di sana tak akan ada jalan keluar, tak ada kesempatan untuk memperbaiki. Yang ada hanya penyesalan. Kita semua akan ada pada waktunya di mana masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah kita lakukan selama kita ada di dunia. Marilah kita menggunakan waktu untuk mengerjakan pelayanan, melakukan firman, dan mengasihi sesama, termasuk orang miskin dan pengemis. Janganlah kita menyia-nyiakan apa yang telah disampaikan oleh para pendeta dan lose-lose melalui firman Tuhan, sehingga dalam kehidupan kita mencerminkan anak-anak Tuhan yang menyukakan hatinya. Sebab bila datang waktunya tiba, kita dihakimi, maka tidak akan ada kesempatan lagi untuk memperbaiki semuanya.